Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada apa? Allah sampai berfirman dengan menyebutkan ataupun bersumpah demi makhluk-makhluknya ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari wasyamsi wan duhaha, demi matahari dan cahayanya di waktu duha. Kita diperintahkan untuk merenung, teman-teman sekalian, bahwasanya matahari adalah salah satu tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala ciptaannya. Di antaranya adalah matahari dan cahayanya di waktu siang hari. Kita ketahui bersama begitu besar dan banyak manfaat sinar matahari ini untuk kehidupan dunia ini. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala kebutuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang Maha Tahu. Hewan, manusia, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan, ya teman-teman sekalian, membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh, untuk menjadikan buahnya, masak, dan lain sebagainya. Seumpama dihitung, tentu saja tidak ternilai besarnya energi listrik ataupun energi cahaya serta energi panas yang diperlukan untuk memberikan kehidupan di bumi ini. Semua Allah sediakan. Artinya hendaklah kita untuk merenungkan dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat kedua, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Para mufassirin ada dua pendapat, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bulan beredar mengiringi matahari, sehingga ada waktunya matahari nampak oleh kita, ada kalanya giliran bulanlah yang nampak kita lihat. Yang kedua, maksudnya mengiringi adalah bulan juga akan menyinari setelah matahari. Nah, kita ketahui bersama pada umumnya kita akan melihat bulan itu bersinar setelah matahari tenggelam, artinya waktu malam hari. Dan ini sungguh indahnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah atau penciptaan Allah bisa beredar sesuai dengan orbitnya, sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga akan seiring dengan indahnya. Kemudian Allah menambahkan lagi di ayat ketiga dan ayat keempat, wan nahari idza jallaha wal lail idza yaghshaha, dan siang apabila menampakkannya dan malam apabila menutupinya. Artinya matahari ini, teman-teman sekalian, menyinari, semua akan nampak di dunia ini. Begitu juga sebaliknya, apabila malam menutupinya. Ketika malam bumi akan tertutup, sehingga kita tidak mudah untuk melihat kecuali dengan adanya sinar listrik misalkan. Dan seumpama kita di atas bumi, misalkan di pesawat di malam hari, kemudian jika melihat ke bawah, bumi akan kelihatan gelap. Bumi seperti diselimuti oleh kain hitam sehingga tidak nampak. Dan ini menunjukkan, teman-teman sekalian, betapa lemahnya manusia, betapa tidak berdayanya manusia ketika malam bumi akan gelap gulita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, was-samaa'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Ya. Allah menciptakan langit begitu tinggi dan megahnya, yang mana begitu indah dihiasi dengan bintang, bulan, dan matahari, dan begitu sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kamu sekali-kali tidak melihat
pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Nah, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang terbatas. Ya, teman-teman sekalian, kita memandang langit ke atas, ke depan, ke arah mana saja, begitu sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cacatnya sama sekali. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan sumpahnya, wal ardi wama tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Yakni bumi yang Allah jadikan hamparan. Meskipun terjadi persilangan perbedaan pendapat ya teman-teman sekalian, ada yang mengatakan bumi bulat, ada yang mengatakan bumi itu seperti lempengan. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tinggal di bumi ini seolah-olah ataupun kita saksikan bumi itu seperti hamparan sehingga menjadi datar, dan bumi ini tidak terlalu lunak juga tidak terlalu keras. Coba kalau bumi ini lunak seperti di sawah semua, ya, mau bangun rumah tentu kita akan kesulitan, akan menanam pohon dan lain sebagainya juga kesulitan. Begitu sebaliknya, jika bumi ini keras semua, ya, maka akan kesulitan juga kita hidup. Namun Allah sudah menyiapkan bumi ini begitu pas, sesuai dengan kebutuhan untuk bercocok tanam, untuk membangun rumah dan segala sesuatunya. Meskipun ada tempat-tempat tertentu yang itu hanya sebagian kecil, ada bumi yang keras, ada bumi yang tanah yang lembek, bahkan mungkin ada yang es, namun itu adalah sebagian kecil yang pada umumnya adalah sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan karakter kebutuhan manusia tinggal di tempat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sembahnya, wa nafsihu wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Ya, jiwa beserta penyempurnaannya, yakni kita manusia dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala jiwa. Ya, jiwa yang Allah titipkan pada hakikatnya adalah sempurna sesuai dengan fitrah manusia. Sebagaimana Allah juga berfirman di surat yang lain, surat ke-20 ayat 50, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma handa. Rabb, Allah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Ya. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya setelah Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apa ya hikmah dan faidah yang bisa kita ambil. Semoga Allah bisa melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran Al-Qur'an dan terjemahannya. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.